untuk mempersiapkan diri para lektor, Bu Nerliana dan Bu Sarma. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 16 yang dibacakan oleh Bu Sarma. Bu Nerliana, maaf. Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 nanti akan dibacakan oleh Bu Sarma. Silakan Ibu Nerliana. Baik Pak Gindo, koreksi Pak Gindo, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya, baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo, salam Pastor Paul, salam Bu Ana, salam Bapak Ibu semua, saudaraku yang hadir di live Zoom dan di live YouTube, yang juga akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman. Silakan dilanjutkan Ibu Sarma. Mazmur 1 Lanjutkan. ayat 1 sampai 6. Kita lanjutkan pembacaan firman Yohanes ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 maaf. Ya, Yohanes silakan. 15 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya,
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Amin, terima kasih besar. Silakan Pastor Paul. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi Anda yang mencintai firman-Nya. Kalau Anda nggak cinta firman-Nya, ya nggak baru, ya. Sebab kalau Anda tidak mencintai firman-Nya, maka hidup Anda kan dengan sendirinya otomatis retorika belaka. Saya tadi baru mengajar sekelompok imigran ya, yang tadi itu keren banget ya, ada dari Afrika, Nanti besok ini ya foto-fotonya saya kirim ya, mereka nyanyi senang ya, dari Afrika, dari Nigeria, dari Yordania, dari Iran, terus dari Pakistan ya. Tadi ramai banget ya tadi ya nggak banyak sekali, cuman dari semua negara masuk. Saya tadi coba ngomong pakai bahasa Inggris ya. Saya tadi pertama lupa ngomong bahasa Inggrisnya kecepetan. Dia pertama ngomong bingung semua. Oh iya saya lupa, nggak semuanya lancar bahasa Inggrisnya. Jadi kita tadi ngomong. Nah mereka cukup terkejut karena ada yang masih Muslim ya. Mereka cukup terkejut ketika saya berkata bahwa Allah adalah cinta. God is love. Kalau saya bilang sama mereka ya, kita ya kalau ngomong Allah, Tuhan, kalau kita bicara tentang God, if we talk about God, kepalamu dengan kepalaku isinya beda. Agamamu dengan agamaku isinya beda. Tuhanku yang benar, my God is the truth God, your God is the false God. Pasti akan begitu. Tapi kalau kita bilang God is love, apa dalam kepalamu? Cinta, 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 cinta. Saya juga bilang cinta, kita punya cinta yang sama. Ya kan? Wah, orang-orang Islam ini senang ya. Ya juga ya, makanya kita nggak saling bunuh. Nggak saling bunuh, kenapa? Karena kita punya cinta di dalam. Kalau kita berkata God is love, bahkan orang ateis pun punya cinta, berarti dia punya Allah. Lalu kan kita bertanya kan, ya kan? Lalu cinta yang mana? Loh, cinta itu simpel sekali. Ya kan? Yesus mengajarkan tentang cinta kepada kita di dalam Yohanes 13. Cinta itu memberi.
ya kan? Memberi tanpa pamrih, ya kan? Bahkan ketika kita dikhianati, ya kan? Wah, itu kan simpel kan? Nah, lalu orang Belandanya yang punya rumah, yang ngomong sama saya, tapi firmannya apa begitu? Loh, firmannya begitu kamu nggak pernah baca ya? Nggak pernah baca dia. Ada banyak sekali yang dilewatkan, tapi kan Allah firman Tuhan bilang begini, itu bukan firman Tuhan, itu katamu. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Saya bilang begitu, satu-satu. Dia kaget, dia mencoba untuk, iya, tapi firmannya bilangnya begini, yang tertulis begini. Yang tadi kamu bilang, itu tuh dalam pikiranmu. Itu yang diajarkan oleh gereja. Saya juga berpikirnya dulu begitu. Ternyata enggak. Firman Tuhan bilangnya beda. Anda tahu kenapa kita bisa mengerti? Karena kita mencintai firman. Ya kan? Sehingga setiap jengkal itu kita pengen tahu. Kalau saya mencintai istri saya penasaran tentang dia. Saya berusaha mencari tahu apa kesenangannya, hobinya apa, kebiasaannya, apanya semua. Karena kita mencintai, ya kan? Kalau Anda nggak kenal, nggak sayang katanya kan. Tak kenal maka tak sayang. Tapi kebalik, Anda tidak cinta, Anda tidak akan tidak bisa kenal. Anda hanya tahu. Kalau Anda tidak cinta, Anda cuma tahu. Kalau Anda mencintai, Anda akan mengenal setiap jengkal. Andeng-andengnya anak ada berapa sih saya tahu. Ya kan? Tai latte ada berapa saya tahu coba kan. Wah, dihitung Pak, iya dihitung. Iya kan? Nah itu ya, kadang-kadang orang anak saja nggak tahu tai lalatnya ada berapa. Coba suruh ngitung di punggung caranya gimana kan? Saya yang ngitung di punggung kan, jadi ya kan nggak mungkin dia ngitung sendiri kan. Makanya saya lebih tahu dari dia gitu maksudnya. Nah, kalau saya ngitung kan yang di punggung, yang di belakang punggungnya dia kan saya yang ngitung, ya kan. Nah itu sebegitu ya. Kalau kita mencintai firman, ya, maka kita ingin tahu, kita mencari tahu setiap jengkal, setiap kata, setiap huruf itu kita kenapa bilangnya begini ya. Kita mikir waktu kita pacaran apalagi kan kita masih belum kenal kan. Waktu pacaran Anda ngomong begitu, wah saya bisa kepikiran berhari-hari tuh. Ya kan ngimpi-ngimpi berhari ngomong begitu ada ngomong-ngomong yang pasti saya itu bisa tak renungan, wah tak bayang-bayang tiap hari omongannya itu begitu rupa ya kan. Kan seperti itu. Wah, saya nggak gitu Pak. Wah, berarti Anda bukan orang yang romantis nih. Ya. Kalau saya orangnya romantis, saudara. Kalau Anda ngomong sesuatu bagus, kalau perlu tak catat, tak pahat, tak bikin monumennya, saudara. Cie. Kalau perlu dipahat Anda ngomongnya. Kan begitu kan. Nah, sama kan. Saya begitu mencintai firman Tuhan waktu remaja itu saya sangat ini sekali ya. Kalau saya ada firman Tuhan saya senang. Saya print pakai komputer, ya kan, gede-gede saya tempel di tembok saya, ya. Aku dapat melakukan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkanku. So, ya Filipi 4 itu ya ayat 13. Saya tempel itu. Setiap kali saya menghadapi keluarga orang tua saya kan berantem terus kan. Saya selalu begitu pulang sekolah, saya masuk kamar, saya lihat ayat itu di dinding saya gede-gede. Cinta, wah sampai ayat itu saya hafalkan. Pertama hafal, lama-lama remah. Ya kan, pertama hafal, lama-lama remah. Segala sesuatu dapat, tapi nggak tahu kenapa ya bisa begitu, kenapa ya bisa begini. Penuh dengan, namanya anak remaja kan penuh dengan pertanyaan. Sampai saya dewasa penuh dengan pertanyaan. Tetapi dulu saya tidak mencintai seperti sekarang. Ada kedewasaan di dalam mencintai firman Tuhan. Bedanya di mana? Dulu ketika saya mencintai firman Tuhan, saya balapan baca Alkitab, siapa duluan yang selesai baca Alkitab, selesai bacanya. Tatam itu loh, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Sekarang ketika saya membaca firman Tuhan, satu-satu tak lungsungi. Bahasa aslinya apa ya? Kenapa bilangnya begini ya? Kita lihat konteksnya, kita cari ayat yang lain. Begitu klop, waduh sukacitanya, wah indah sekali. Sehingga tidak ada satu ayat yang dengan yang lain yang bertentangan. Nah makanya, tadi saya ngomong sama si orang Belanda ini, kenapa orang pergi ke sekolah teologi ya baca firman Tuhan, dia jadi ateis. Banyak yang jadi ateis.
Karena dia tidak mengerti rahasia firman itu. Dia tidak mencintai firman itu. Dia jadikan Alkitab itu sebagai bukti arkeologi dan sejarah doang. Dia tidak mengerti ada rahasia besar di balik Alkitab itu. Dia tambah nggak ngerti lagi, saudara. Nah itulah, makanya memang banyak Kristen retorika ya. Saya nggak tahu, mungkin Anda salah satunya Kristen retorika itu. Ya kan? Kenapa Kristen retorika? Banyak orang Kristen retorik. Ya kan? Dia tahu harus bagaimana, tapi dia tidak bisa melakukan yang bagaimana itu. Karena itu nggak rema, dia cuma tahu sebagai hafalan. Jangan membunuh, oh ya kita jangan membunuh. Jangan membenci, oh ya kita tidak benci. Terus ketika prank kejadian, kita difitnah, tetap aja kita bunuh, tetap aja kita benci. Iya kan, tetap aja kita benci, tetap aja kita ngamuk, tetap kita marah. Kenapa begitu? Ya karena kita sebenarnya tidak cinta firman. Kita hafal firman, cintanya kita bukan karena kita cinta, tapi cintanya itu karena kita kejar target. Retorika, cintanya penuh dengan retorika. Cintanya palsu. Ya, sebentar. Tolong balik ke Mazmur 1 ayat 1 yang atau ayat 2 ya. Berbahagialah orang yang sukanya ialah Taurat Tuhan. Ya, Mazmur 1 ayat 1 kan ya. Cintanya palsu. Banyak kita tuh cintanya palsu kepada istri, pada suami. Palsu, sebenarnya kita tidak mencintai orang pasangan kita, tapi kita mencintai diri kita sendiri. Cinta kita penuh dengan kepalsuan. Mengapa penuh dengan kepalsuan? Karena kita terbiasa penuh dengan kepalsuan, dan ketika ada yang memberi kenyataan, ketika ada orang ngasih tahu kenyataannya, kita bilang enggak. Saya enggak seperti itu. Maka dari itu, kemarin kita belajar ya kitab Ayub ya. Kitab Ayub itu membongkar, saudara, semua watak kita, membersihkan. Bukan membersihkan, membongkar. Nah, belum bersih, saudara. Baru dibongkar. Semua watak kita itu dibongkar oleh penderitaan watak asli kita itu. Dan Anda seringkali sudah dibongkar saja, Anda masih bohong. Masih dusta. Itu kan bukan watak asli saya karena tekan. Loh, justru dalam tekanan sifat aslimu keluar. Nah, ketika sifat aslimu keluar, maka firman Tuhan Logos itu yang akan membersihkan. Karena Logos itu, Torah itu yang membuat kamu tahu mana benar, mana salah, hitam putih, yang baik dan jahat. Buah pengetahuan itulah sang Logos itu. Itulah buah pengetahuan. Jadi kalau Anda ingat cerita Adam dan Hawa, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Oh iya, saya lupa membaca Roma ya tadi ya. Wah, saya lupa baca Roma 7 nih. Nah, makanya tadi kayaknya nggak nyambung ya. Oke, kita baca Roma 7 ya, ayat 1 sampai 26 ya. Saya lupa ya, ada satu bacaan lagi tadi ya. Waduh. Minta tolong dibacakan. Siapa nih yang bisa membaca ya? Roma 7 ayat 1 sampai 26. Ya, saya membaca, Pak. Ya, silakan Pak Awe. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus,
supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Tanpa hukum Taurat dosa mati. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku mendapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Iya, luar biasa. Jadi saudara, gara-gara Torah kita tahu membedakan yang dosa dengan dosa, yang baik dan yang nggak baik. Ya, itulah ceritanya Roma 7 itu begitu. Nah, lalu dari mana baik dan jahat itu pertama kali kata buah pengetahuan baik dan jahat itu pertama dari mana? Makan buah pengetahuan. Itulah sebabnya itu namanya makan firman Allah setiap hari ya. Kita makan firman Allah setiap hari. Ya kan? Nah, firman Allah itu kita makan. Seperti buah pengetahuan itu kita makan. Buah pengetahuan itu. Itu apa? Logos.
Belum rema, saudara. Logos itu. Anda cintai firman. Banyak orang tidak ngerti, tidak mencintai firman-Nya. Engkau memang sudah bersih oleh firman yang kau dengar. Yohanes 15 ayat 3 yang tolong. Yohanes 15 ayat 3. Engkau memang sudah bersih oleh firman, oleh logos yang kau dengar. Kenapa? Apa yang dimaksud Tuhan Yesus ketika bilang engkau sudah bersih? Karena firman itu membersihkan yang kotor dari yang bersih, dari yang kotor-kotor ini dibersihkan, dari yang suci ini dibersihkan, dipisah-pisahkan. Makanya setiap kali kita mendengar firman, ya logos, belum rema loh, baru logos, maka kita makin hari makan dalam kepala kita akan jelas baik benar, ya benar salah, jahat dan baik, ya kan, kudus dan tidak kudus. Tiap hari akan makin jelas. Semakin Anda mencintai firman, nggak ada gray area, itu nggak akan ada, kecuali Anda bohong. Kecuali Anda mendustai dirimu sendiri dan Anda tahu tidak ada gray area. Ya, dan apabila memang semakin Anda membaca logos, makin Anda tahu tidak ada gray area. Semua yang gray area itu makin lama makin jelas. Bahwa ternyata tidak gray, tapi black and white. Jelas banget. Itu yang Tuhan maksud, engkau memang sudah bersih oleh logos yang aku katakan kamu tiap hari. Ya, setiap hari Tuhan Yesus mengajar mereka lama-lama ngerti yang seharusnya bagaimana. Rema? Belum rema. Mereka tahu teori doang, tapi mereka jelas, clear. Makanya orang-orang yang mencintai firman, hidupnya itu akan jelas. Dia akan hidup di dalam kejahatan atau hidup dalam kebaikan. Jelas bagi dia. Itulah yang dinamakan dengan hikmat, saudara. Dia kan punya, itu yang namanya hati yang ya penuh hikmat. Hikmat. Kan dia berhikmat, dia bisa membedakan dengan jelas sekali. Makin dia banyak baca Torah, baca firman, maka akan makin jelas. Ya. Dan akhirnya sampai satu titik, karena kasihnya yang melimpah, maka firman logos itu akan jadi rema. Anda langsung kepenuhan, kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini masalahnya nih. Tadi dikatakan nih, orang ini bilang, loh, kita itu bisa mengerti firman karena Roh Kudus. Nggak ada ayatnya. Anda ya bisanya rema bukan Roh Kudus, karena rema itulah roh. Rema itulah Roh Kudus. Kalau Anda punya rema berarti Anda punya Roh Kudus. Kalau Anda kepenuhan rema berarti Anda kepenuhan Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah pneuma dan zoe, roh yang hidup. Tapi gimana dong supaya kita bisa penuh rema? Harus penuh Roh Kudus dong? Enggak. Harus punya kasih. Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Anda harus punya kasih agape. Ya, itu adalah trigger. Lalu trigger itu akan melepaskan rema dalam hidupmu. Rema itu yang akan kemudian menggenerator, yang akan membangkitkan cinta yang lebih besar lagi, dan itu terus bolak-balik, saudara. Makin besar remamu, makin besar agapemu, makin besar agapemu, makin besar remamu. Terus bolak-balik. Itulah never ending, ya kan? Never ending love, never ending energy yang menggerakkan kehidupanmu. Makanya Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya roti kan yang memberikan kehidupan, memberikan energi, tapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Harus rema. Anda cintai logos sungguh-sungguh. Banyak orang tidak cinta logos, sehingga dia tidak berhikmat dalam semua keputusannya. Dia tidak bisa membedakan. Terlalu dunia ini terlalu banyak gray area. Ya, dalam gray area itu Anda ada sekali peluang melakukan kenajisan yang lebih banyak, sehingga Anda tidak disertai oleh Tuhan lagi, tidak ada di bawah pengurapan lagi.
Karena Anda sudah melanggar batas kekudusan itu. Makanya ketika orang mencintai firman Tuhan, ya dia cintai, habis dia mencintai firman Tuhan, suka dengan firman, dia merenungkannya siang dan malam. Ya, dia melakukannya ya dengan diakonia, marturia, maka rema itu keluar, dafarim itu keluar. Di tengah padang gurun penderitaanmu, dafarim, ya dafarim, ada rema. Itu maha penting, saudara. Rema itulah yang akan mengubahkan seluruh hidupmu. Itu masalahnya. Dimulai dari cinta firman. Loh, Anda nggak cinta kok. Anda bukan cinta, Anda kejar target supaya bisa buat pamer nih. Saya sudah 3 kali baca kitab, kalau perlu Anda bohong. Ya karepmu. Itu kan buat hidup Anda sendiri. Tapi coba kalau Anda hidupnya penuh dengan rema. Ya kan? Yehi wa yehi, terjadi maka terjadilah. Imanmu itu akan menyelamatkan hidupmu. Ya, imanmu itu akan menyelamatkan hidupmu. Karena iman datangnya dari mana? Dari rema. Ya, ketika saya cerita ini orang-orang ini pada bingung ya. Masa ayat ibunya begitu? Iya, jadi tapi rema itu kan ya, Alkitab itu rema, bukan. Alkitab itu logos. Ya, kamu sudah bersih oleh logos yang kamu dengar. Mengapa? Karena logos itu akan membersihkan kamu, memisahkan yang putih, yang hitam, yang jahat, yang baik. Clear. Makanya orang-orang yang mencintai baca firman Tuhan, dia pertimbangannya akan lebih objektif, ya. Dia akan lebih objektif. Yang suka baca firman Tuhan loh ya. Dan apalagi orang yang mengerti, baru mengerti loh ya. Apalagi kalau rema, saudara. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur para penatua kita ini ya. Saya sudah, waduh, di penatua bisa nggak disabar nih, menghadapi fitnahan-fitnahan begini rupa. Wah, penatua kalau ngamuk ya kita beli ambulan baru ya. Jadi ya itu punya 2 ambulan baru. Pak HW saja ketik-ketik, bisa nggak ya kita semua mengendalikan diri jahatnya fitnahan-fitnahan dari orang-orang ini, ya kan? Udah kita, daripada kita marah-marah kita beli ambulan saja. Waduh, keren saudara. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah, karena ada rema. Rema itu membagikan cinta. Selalu kriat kita pengen, adalah kita uangnya dari buat ibu-ibu, kita buat tolong orang miskin aja ya. Aduh, Ibu Ketua sama Pak Ketua ini luar biasa, Pak Toping ya. Kelihatannya ngomongnya keras kasar begitu ya. Tapi itulah ya, orang-orang yang keras-keras begini hatinya biasanya baik ya. Luar biasa ya. Udahlah, kita beli ambulan saja. Malah kemarahan itu dikelola menjadi apa? Menjadi cinta. Tapi orang kalau dasarnya syirik, ya, ada cinta pun dia kelola menjadi kebencian, saudara. Ya, Anda tahu bedanya. Nah, cintailah firman Tuhan, ya. Lalu Anda harus jangan lupa melakukannya, walaupun Anda belum mengerti, belum rema. Mencintai firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena ketika Anda ngerti isi firman Tuhan itu, Anda tidak akan lagi mau hidup dalam gray area. Adanya gray area karena Anda nggak ngerti ini boleh apa nggak boleh ya kalau begini ya. Tuhan berkenan, wah repot saudara. Masuknya gray area terus karena Anda kompromi terus. Anda tidak membaca firman Tuhan dengan teliti, dengan detail. Tapi bacanya diseret. Ya kan? Makanya banyak sekali persoalan Anda nggak bisa jawab. Anda cuma ngomong Tuhan Maha Tahu. Enggak, Tuhan memberikan hikmatnya kepada Anda. Hari ini cintailah firman Tuhan, mulai baca firman Tuhan. Wah, baca firman Tuhan belum becus, bacanya Al-Quran, sok-sokan. Nah itu, Anda baca firman Tuhan aja belum becus, sok-sokan mau ngajari orang kitab kuning, mau ngajari orang hadis, nabi segala macam. Banyak ya saya ketemu orang-orang begini ya. Aduh, baca firman Tuhan aja belum becus, kamu baca hadis nabi, baca sok-sokan, baca Quran, orang Kristen. Nah, jangan. Makanya saya bilang selalu baca firman Tuhan yang benar, sampai tuntas.
ya sampai tuntas. Oke, mari pagi hari ini kita selesaikan hidupmu, penderitaanmu, ya kotoran-kotoran dari hidupmu dengan apa? Membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hawe. Pak siapa? Pak Hawe ya? Saya lupa tadi. Gitu, Pak. Pak Gindo moderatornya, sorry Pak Gindo. Ya, Maaf. Terima kasih Pastor Paul. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa dunia ini memiliki banyak gray area. Maka kita perlu punya rema yang mampu mengubahkan, yang mampu untuk mengambil keputusan. Biarlah kita selalu diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mari belajar untuk mencintai firman Tuhan.